Sudah sampai 8? Sambil Ibu jelaskan? Sudah belum? Sudah, Bu. Baik, Bu angkat lagi ke atas ya. Nah, secara umum jenis-jenis eksposisi terbagi menjadi 8. Yang pertama, eksposisi berita. Eksposisi berita berisi pemberitaan mengenai suatu kejadian. Jenis ini banyak ditemukan di surat kabar. Jadi, kalau ada informasi berupa suatu kejadian yang disampaikan kepada orang lain, baik itu kayak seperti di koran, surat kabar itu jenisnya adalah eksposisi berita karena menyampaikan informasi tentang suatu kejadian. Kemudian yang kedua, eksposisi ilustrasi berisi gambaran sederhana atau bentuk konkret sebuah ide. Penulisan eksposisi jenis ini biasanya menggunakan frasa penghubung. Seperti ilustrasi berikut ini dapat diilustrasikan seperti bagaikan. Jadi kata-kata yang menggunakan kata seperti, menggunakan kata bagaikan itu mengilustrasikan atau menggambarkan sesuatu. Jadi itu disebut dengan eksposisi ilustrasi. Kayak kalau ada cerita kan ada ilustrasinya. Nah, ini menggunakan kata seperti, menggunakan kata bagaikan. Kemudian yang ketiga, eksposisi proses. Berisi petunjuk pembuatan, petunjuk penggunaan atau cara-cara tertentu. Tapi berbeda ya dengan teks prosedur. Kalian tahu teks prosedur nggak? Misalnya kalau cara membuat mie instan, tapi dia pakai tahap 1, 2, 3. Kalau ini enggak, dia disampaikan berupa teks uraian, tapi isinya tentang petunjuk proses pembuatan sesuatu. Kalau teks prosedur kan langsung 1, masukkan air ke dalam ini, 2, dan seterusnya. Kalau prosedur kayak gitu. Kalau ini memang mengandung prosedur atau proses, cuman diungkapkan melalui teks paragraf. Paham ya? Enggak yang diuraikan satu gitu enggak. Nah, kemudian keempat, eksposisi perbandingan. Berisi ide penulis yang mencoba menerangkan satu ide dalam kalimat utama dengan cara membandingkan dengan hal lain. Biasanya ini dia membandingkan dengan pendapat orang lain biasanya. Ada pendapat orang lain, kemudian dia bandingkan dengan pendapat dia lagi. Nah, itu disebut dengan eksposisi perbandingan. Atau membandingkan dua hal di dalam teks tersebut. Jadi itu termasuk ke dalam jenis eksposisi perbandingan. Kemudian yang kelima, eksposisi pertentangan. Berisi pertentangan antara sesuatu dan yang lain. Jenis ini biasanya menggunakan frasa penghubung akan tetapi. Jadi misalnya dia mengungkapkan satu pendapat dulu, kemudian dia patahkan lagi pendapat tersebut dengan pendapat yang lain menggunakan kata akan tetapi. Misalnya, anak kelas 10 busana 2 ini rajin-rajin ya, akan tetapi hanya ada 17 orang yang hadir dalam kegiatan ini misalnya. Nah, itu dipatahkannya kembali dengan pertentangan. Paham ya? Lanjut, misalnya eksposisi definisi. Berisi batasan pengertian sesuatu dengan memfokuskan karakter sesuatu itu. Jadi, kalau misalnya ini secara umum tentang buah-buahan kita bahasnya misalnya umumnya buah semangka. Tapi dia lebih memfokuskan tentang gizi yang terkandung pada buah semangka. Nah itu, jadi definisinya itu aja yang dibahasnya. Jadi lebih difokuskan kepada satu permasalahan. Jadi definisinya itu ada batasan pengertiannya saja dengan memfokuskan karakteristik sesuatu itu. Jadi tidak secara luas, hanya secara definisi. Kemarin di kelas lain ya. Definisi itu yang biasanya mengandung kata adalah, merupakan. Nah, itu berarti bagian eksposisi definisi. Ada kata adalah, ada kata merupakan. Dia menjelaskan tentang pengertian-pengertian. Yaitu adalah eksposisi definisi. Selanjutnya, gue turunin lagi. Eksposisi yang ketujuh yaitu eksposisi analisis. Berisi proses memisah-misahkan
sesuatu masalah dari suatu gagasan utama menjadi beberapa subbagian, kemudian dikembangkan secara berurutan. Ibarat kalau dia menjelaskan manusia, dijelaskannya dulu manusia secara umum, kemudian dijelaskan bagian-bagiannya, kepala, tangan, kaki. Nah, kepala, tangan, kaki ini dijelaskan lagi secara berurutan. Itu yang disebut dengan eksposisi analisis. Kemudian eksposisi klasifikasi berisi pengelompokan ke dalam kategori-kategori. Jadi dikelompokkan berdasarkan jenis-jenisnya. Jadi diklasifikasikan atau dikelompokkan. Paham? Silakan sebelum Ibu lanjut yang mau bertanya. Kalian boleh catat yang ada dengan bahasa kalian aja. Kan kalian sudah punya modul bab 2-nya ya. Jadi nanti kalau ada waktu dibaca lagi. Yang penting kalian paham lah sama catatan kalian. Ada pertanyaan di antara 8 jenis eksposisi ini? Lanjut ya. Nah, sekarang itu adalah cirinya. Ibu buka kan. Nah, boleh ditulis dulu, baru Ibu jelaskan.
Sudah? Ya, sambil Ibu jelaskan ya. Yang masih nulis nggak apa-apa sambil Ibu jelaskan. Nah, sekarang ciri-ciri sebuah teks itu dikatakan sebagai teks eksposisi. Harus mengandung ciri. Yang pertama, ciri bentuknya. Seperti yang Ibu katakan tadi, dalam teks itu harus mempunyai yang namanya struktur tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Penegasan ulang tadi rekomendasi ya. Bahasanya aja yang berbeda. Jadi adanya tesis, ada argumentasi, dan ada penegasan ulang. Kemudian yang kedua, dia harus memiliki ciri makna, yaitu apabila sebuah teks mempunyai makna memaparkan secara jelas bagian yang hendak dipahami. Jadi tidak seperti yang kata Ibu tadi, hanya 1, 2, 3, 4, enggak. Tapi dia dipaparkannya secara jelas bagian-bagiannya. Jadi bagian tesisnya dia jelaskan, kemudian argumentasinya dia jelaskan, kemudian ketika menegaskan ulang atau menyimpulkannya dia jelaskan. Jadi enggak pendek, enggak ada satu kalimat aja. Jadi kalau teks eksposisi itu setiap bagian-bagiannya dijelaskan. Paham ya? Lanjut, yang ketiga, dia harus memiliki ciri isi. Yang kayak tadi, apa jenis teksnya, eksposisinya, apakah berupa informasi atau paparan, apakah dia mencakup berita, apakah ada ilustrasinya, ada prosesnya, atau kalau dia perbandingan, ada yang dibandingkannya, ada yang dipertentangkannya, kemudian apakah dia berupa definisi, analisis, atau klasifikasi. Jadi harus mengandung ciri sebagai bentuk dari teks eksposisi tadi. Kalau memaparkan sesuatu, dia hanya 3 kalimat saja, pendek sekali, itu bukan termasuk ke dalam teks eksposisi. Jadi setiap bagian-bagiannya diperjelas, kemudian ada informasi yang disampaikannya. Informasinya yaitu tadi apakah berita, apakah ilustrasi, proses, perbandingan, pertentangan, mendefinisikan, menganalisis, atau mengklasifikasikan sesuatu. Kemudian ciri bahasa, selain 3 ciri itu ada lagi ciri bahasa. Eksposisi, teks dikatakan eksposisi apabila sebuah teks mempunyai ciri bahasa berbentuk menginformasikan, memaparkan sesuatu yang hendak dijelaskan dengan data, dengan data, tidak hanya asal menyampaikan sesuatu tapi tidak ada datanya. Kalau ibaratnya kalian sekarang lagi ini kita kan curah hujan tinggi, misalnya kalian menyampaikan banjir, nah disampaikan datanya. Misalnya secara umum di mana, di kota apa, dan segalanya. Kalau secara data, misalnya ada persentasenya, kenaikan curah hujannya berapa persen, nah itu yang menggunakan angka. Lalu harus disertakan data tertentu agar diperoleh pengertian yang utuh. Jadi kalau kamu mengatakan kepada seseorang, aku suka kamu, nah itu teks eksposisi apa bukan? Karena nggak bisa diungkapkan dengan data dan fakta ya. Jadi bukan teks eksposisi. Jadi kalau misalnya menyampaikan berita banjir, nah kalau hanya bilang, banjir loh di Kalimantan Tengah, tapi mana datanya, mana fakta-faktanya, berapa tinggi curah hujannya misalnya, atau wilayah mana aja yang kena banjirnya, jadi harus ada datanya. Jadi bisa dibuktikan artinya informasi yang disampaikan dalam teks eksposisi tersebut. Nah, ya ada yang mau bertanya lagi sebelum dilanjut Ibu? Untuk cirinya, tadi bentuk-bentuknya secara umum, ini cirinya ada 4, teks itu dikatakan eksposisi. Kalau kalian biasa baca koran kan, mereka nggak hanya menyampaikan informasi tanpa melengkapi data. Nah, itu termasuk ke dalam jenis teks eksposisi.
Ini secara ringkasannya ya. Tadi yang sudah kalian catat juga ini. Jenisnya, diingat tadi jenis teks eksposisi, ada eksposisi berita, ilustrasi, proses, perbandingan, pertentangan, definisi, analisis, dan klasifikasi. Kemudian cirinya tadi ada ciri makna, ciri bentuk, ciri isi, dan ciri bahasa. Jadi ada 4 ciri. Kalau bentuk tadi dia mengandung 3, tesis, apalagi argumentasi, dan terakhir dan rekomendasi atau penguatannya atau simpulan kalian menguatkan yang 3 itu tadi, 2 yang di atasnya, maaf. Kemudian kalau dia ciri maknanya, Salam. Mandina. Mempunyai makna memaparkan secara jelas bagian-bagian yang hendak dipahami. Iya. Jadi tidak hanya mentang-mentang bentuknya ada 3, Bu. Bentuk 1 baris, 1 kalimat, bentuk satunya lagi 1 kalimat, bentuk satunya lagi 1 kalimat, enggak seperti itu. Kalau dia hanya bentuknya memang ada 3, tapi setiap bentuk bagiannya tadi juga harus dipaparkan secara jelas. Dia harus menyampaikan sesuatu informasi, jelas informasi yang disampaikannya. Kemudian dari ciri isinya apa aja? Sebuah teks berupa informasi paparan yang mencakupi berita, ilustrasi, proses, perbandingan, pertentangan, definisi, analisis, dan klasifikasi. Ya, jadi harus mengandung di antara 8 yang di atas tuh. Kelihatan ya? Di antara 8 itu harus ada di dalamnya. Kalau nggak ada itu bukan. Ya kayak kata Ibu tadi. Kalau kamu ngomel-ngomel aja, nggak menyampaikan suatu informasi, itu juga bukan termasuk eksposisi. Kalau status di Facebookmu, aduh tadi malam nggak bisa tidur, mikirkan ini. Nah, itu juga bukan teks eksposisi, karena tidak ada data dan fakta yang disertakan, terus bukan termasuk ke berita, ilustrasi, dan lain sebagainya. Kemudian ciri bahasanya, apa ciri bahasanya? Disebut eksposisi apabila sebuah teks mempunyai ciri bahasa berbentuk menginformasikan sesuatu yang hendak dijelaskan dengan data tertentu agar diperoleh pengertian yang utuh. Ya, jadi ciri bahasanya dia menyampaikan informasi atau berita dengan disertai data. Jadi bukan hanya menyampaikan sesuatu tanpa adanya data di dalamnya. Baik, kita lanjut. Lanjut dulu ya, ini teks saja. Lanjut dulu. Nah, yang kedua, tadi tentang pengertian teks eksposisi, sekarang berikutnya adalah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Nah, ketika berkomunikasi dengan orang lain, baik secara tulis maupun lisan, kita selalu memberi dan menerima informasi secara silih berganti. Untuk itu, membuat tuturan dalam bentuk informasi harus dilakukan dengan format yang tepat. Jadi kalau teks eksposisi juga ada formatnya. Ini beberapa pendapat dulu mengenai eksposisi. Jadi tadi paragraf eksposisi merupakan paragraf yang bertujuan. Nah, ini bagian sini boleh nih. Ibu batasin seperti. Nah, mulai sini. Paragraf eksposisi ini pengertiannya merupakan paragraf yang bertujuan memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan dan menerangkan sesuatu tanpa disertai ajakan atau desakan agar pembaca menerima atau mengikutinya.
boleh ditulis tentang paragraf eksposisi. Jadi istilahnya menyampaikan informasi untuk mengajak orang lain tapi tidak secara langsung. Tidak ada kata ayo, mari, nggak ada sebenarnya. Tapi tujuan dia menyampaikan itu juga untuk mengajak orang lain. Jadi paragraf eksposisi tadi dia hanya memaparkan, menjelaskan atau menyampaikan informasi dan mengajarkan serta menerangkan sesuatu tanpa disertai ajakan atau desakan agar pembaca menerima atau mengikutinya. Di sini ada beberapa pengertian eksposisi menurut beberapa ahli. Yang pertama, Jos Daniel Ferreira, 1987, halaman 5, dalam buku Menulis Tertib dan Sistematik, mengatakan bahwa tulisan eksposisi bertujuan untuk memberikan informasi. Ada informasi yang ingin disampaikan. Jadi penulis berusaha memaparkan kejadian atau masalah agar pembaca dan pendengar memahaminya. Jadi kalau dia teks tertulis kan tujuannya untuk pembaca, tapi kalau dia disampaikan langsung untuk pendengar. Selain itu, penulis juga memaparkan sejumlah data dan bukti. Jadi harus ingat tadi ada datanya, sehingga dapat memperjelas persoalan dan kejadian demi pembacanya. Kemudian yang kedua, menurut Acedar Al-Wasilah dan Seni Suzana Al-Wasilah, dalam buku pokoknya menulis berpendapat bahwa eksposisi merupakan tulisan yang bertujuan mengklarifikasi, menjelaskan, mendidik, atau mengevaluasi sebuah persoalan. Jadi dia mengklarifikasi sesuatu, kemudian dia menjelaskan yang tujuannya mendidik atau mengevaluasi suatu persoalan. Nah, jadi selain dia bertujuan mendidik atau mengevaluasi suatu persoalan, penulis bermaksud juga memberikan informasi atau memberikan petunjuk kepada pembaca. Dalam eksposisi dipaparkan strategi pengembangan alinea. Jadi alinea itu yang disebut dengan paragraf ya. Jadi dikembangkanlah setiap paragrafnya melalui pemberian contoh, ada proses di dalamnya, ada sebab akibat, ada klasifikasi, ada definisinya, ada analisisnya, ada komparasi dan kontras. Kira-kira tahu nggak arti-arti di sini? Contoh. Misalnya kalau menceritakan suatu kejadian, berikan contohnya, bukti realnya apa? Itu untuk contohnya. Kemudian prosesnya, misalnya langkah-langkah atau tahapannya seperti apa? Secara prosesnya seperti apa? Sebab akibat, misalnya kamu menyampaikan tentang banjir, itu sebabnya. Kemudian apa itu akibatnya misalnya. Lalu apa penyebabnya? Nah, itu juga harus disampaikan. Itu yang namanya sebab akibat. Kemudian kalau klasifikasi, ada yang tahu? Diklasifikasikan. Tadi rasanya sudah Ibu sampaikan. Kira-kira apa itu?
Apa ya klasifikasi? Berisi pengelompokan kategori-kategori ciri-ciri teks eksposisi. Iya, berarti kalau kayak kalian anak 10 anak kelas 10 diklasifikasikan atau dikelompokkan. Jadi beberapa jurusan. Nah, itu kan dikelompokkan tuh, diklasifikasikan. Kemudian lagi kelas 10 busananya juga diklasifikasi lagi, dikelompokkan lagi menjadi busana 1 dan busana 2. Misalnya lagi seandainya ada laki-lakinya diklasifikasikan lagi menjadi siswa perempuan dan siswa laki-laki. Misalnya seperti itu. Jadi klasifikasi itu dikelompokkan. Dibagi per kelompok istilahnya gitu. Kemudian definisi. Tadi kata Ibu definisi itu tentang, ingat nggak definisi tentang batasan pengertian. ya pengertian. Biasanya ada kata adalah, ada kata merupakan, itu merupakan definisi pengertiannya. Jadi kemudian ada analisisnya, diuraikan, dijelaskan, dianalisis. Kemudian ada yang namanya komparasi. Apa itu komparasi? Kayak kamu misalnya ngomong sama temanmu, aduh di compare kita. Nah, apa itu di compare? Itu sama tuh, komparasi, di compare. Jangan suka ngomperin aku sama mantan kamu dong. Nah, itu apa di compare? Ayo, sih Jana ketawa sama Lia. Kira-kira apa? Di compare. Kalian kan sering ngomong gitu tuh. Ih, jangan suka ngomperin aku sama mantan kamu dong. Nah, di compare apa kira-kira? Sama tuh dengan komparasi. Ayo, apa kira-kira? Kalian paling nggak suka di compare? Paling nggak suka di apa? Atau kayak mamah misalnya kamu sama adekmu. Ayolah, misalnya Febri mandi, lihat adekmu tuh, nah jam segini sudah mandi. Terus kamu bilang, jangan suka compare aku dong mas sama adek, itu diapain tuh? Dibandingkan. Jadi komparasi tadi perbandingan. Ingat ya. Jadi ada yang namanya perbandingannya. Kan biasanya kita ngomong compare tahu artinya nggak tahu. Jadi komparasi itu sama dengan perbandingan. Kemudian yang terakhir adalah kontras. Apa itu kontras? Kalau misalnya yang satu kulitnya putih misalnya, yang satu kulitnya hitam. Jadi kontras banget kata kita. Berarti apa itu? Kira-kira ya, perbedaan. Iya, perbedaan. Jadi kelihatan perbedaannya. Paham ya? Jadi istilah-istilah dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya ada bahasa kita yang lebih sederhana, tapi kita harus tetap belajar pengistilahan-pengistilahan. Jadi tadi diingat menurut Acedar Al-Wasilah dan Sendri Sujana Al-Wasilah tadi ada yang namanya proses sebab akibat, klasifikasi, definisi, analisis, komparasi, dan kontras. Paham ya sampai situ ya pengertian-pengertiannya? Lanjut. Nah, sekarang yang ketiga, menurut Aceng Hasani dalam buku Ihwal Menulis juga mendefinisikan bahwa eksposisi merupakan bentuk tulisan yang sering digunakan dalam menyampaikan uraian ilmiah dan tidak berusaha memengaruhi pendapat pembaca. Melalui eksposisi, pembaca tidak diharuskan untuk menerima pendapat penulis. Pembaca dapat menolak atau menerima hal yang dikemukakan oleh penulis. Sama seperti tadi, kurang lebih kalau dalam teks eksposisi itu tidak memaksa orang lain harus mengikuti apa yang disampaikan dalam teks eksposisi. Kalian tahu nggak yang namanya teks persuasi, tahu? Pernah dengar nggak? Kalau nonton iklan pernah? Kalau teks, nah kalau persuasi, kalau adanya teks ajakan, ada iklan, nah itu kan dia mengajak nih, jelas kata-katanya mengajak. Kalau eksposisi ini dia tidak mengajak secara langsung kepada penulis. Jadi kalau penulis mau
menerima atau tidak isi tulisannya itu tidak masalah bagi dia. Yang penting dia tetap menyampaikan informasi disertai dengan data dan fakta. Nah, kemudian kita masuk ke struktur teks eksposisi. Jadi dalam pembuatan teks eksposisi itu ada kaidah-kaidahnya, ada strukturnya. Yang pertama, teks eksposisi lah, yang pertama berisi pendapat, gagasan, dan keyakinan penulis. Ini boleh ditulis nomor-nomornya. Jadi nomor 1, struktur teks eksposisi itu berisi pendapat, gagasan, dan keyakinan penulis. Diturunkan biar kelihatan contohnya. Nah, struktur teks eksposisi yang pertama dia berisi pendapat, gagasan, dan keyakinan penulis. Contohnya ikan merupakan, nah ini kata merupakan tadi adalah bentuk definisi ya. Ikan merupakan salah satu binatang yang biasa dipelihara oleh masyarakat. Ikan sangat beragam mulai dari warna, jenis, dan juga harganya. Begitu pula dengan tujuan atau manfaat memelihara ikan. Manfaat memelihara ikan antara lain memberikan ketenangan dan kesegaran bagi pemiliknya. Begitu juga orang yang melihatnya. Ketika memelihara ikan, kita harus berhati-hati. Jika perawatannya tidak sesuai, kita akan memperoleh hasil yang jauh dari harapan. Bahkan ada yang sampai pada kegagalan. Cara memelihara ikan yang beragam adalah bla 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 bla. Nah, jadi kata-kata di sini ini merupakan pendapat si penulis, gagasan si penulis, dan keyakinan si penulis. Jadi dia menjelaskan pengertian ikan menurut dia, menurut pendapat dia, kemudian jenis dan harganya menurut si penulis juga, manfaat memelihara ikan itu juga menurut si penulis. Jadi misalnya kalau menjelaskan tentang ikan, misalnya Sisi Sundari yang nulis sama Nur Habibah yang nulis sama-sama menjelaskan tentang ikan, tapi itu menurut pendapat mereka masing-masing. Jadi tidak ada paksaan di sini. Ketika misalnya Sisi Sundari nulis, si Febri harus percaya, harus mengikuti apa yang dikatakan Sisi Sundari. Enggak. Yang penting Sisi Sundari menyampaikan informasi menurut keyakinan dia. Tidak memaksakan si Febri harus mengikuti apa yang menjadi keyakinan si Sisi. Paham ya? Jadi ini maksudnya yang berisi tentang pendapat, gagasan, dan keyakinan penulis. Jadi ketika misalnya kalian bilang, mana ada melihara ikan itu gampang, mana ada manfaatnya. Tapi ini kan menurut si penulis ya. Kemudian selanjutnya, yang kedua. Nah, yang kedua, uraian bersifat objektif yang dimaksud untuk menambah pengetahuan. Misalnya hati-hati dalam pengelompokan dan penempatan ikan. Jangan sampai ikan yang besar disatukan dengan ikan kecil, karena bisa-bisa ikan yang besar memangsa ikan yang kecil. Kelompokan jenis ikan membantu menjaga keseimbangan ekosistem akuarium. Jika dipadukan dengan tanaman air yang tepat, kesehatan dan keharmonisan ekosistem akuarium lebih terjaga lagi. Jadi dia bersifat objektif yang tujuannya untuk menambah pengetahuan. Bukan subjektif tadi yang kata Ibu, karena dia misalnya menyukai perihal A, dia jelek-jelekan yang B. Enggak, tapi dia objektif aja, tujuannya hanya untuk menambah pengetahuan. Misalnya kamu mau menjelaskan nih tentang handphone A misalnya, karena kamu nggak pakai handphone B, handphone B kamu jelek-jelekan di situ, itu nggak boleh. Itu tidak objektif namanya. Jadi objektif itu tujuannya hanya untuk menambah pengetahuan, bukan tidak ada tujuan lain. Ada objeknya yang dijelaskan. Di sini dia tentang ikan, ya objeknya hanya tentang ikan aja. Kemudian yang ketiga,
uraian atau argumentasi diperjelas dengan fakta yang dilengkapi dengan angka, peta, grafik, statistik, gambar, atau bagan sebagai ilustrasi. Tidak perlu semuanya ya, yang penting ada datanya. Misalnya kalian hanya punya angkanya, boleh. Hanya punya petanya, boleh. Ada grafik atau statistik, atau ada foto-fotonya saja, Bu. Itu juga boleh. Dilengkapi dengan gambar. Yang penting ada data yang membuktikan kebenaran informasi yang kalian sampaikan. Nah, itu ada contohnya yang dia dilengkapi dengan data. Istilahnya dia mengungkapkan tentang pH, jadi ada angkanya. pH-nya misalnya 6,5 sampai 7,5. Kemudian dia dilengkapinya dengan grafik. Misalnya seperti ini. Nah, ada grafiknya. Jadi kalau misalnya kalian ada foto-fotonya, boleh dilengkapi dengan fotonya, misalnya saat membuat teks eksposisi. Kemarin untuk tugas bab 1, ada kesulitan nggak pas ngerjainnya? Enggak. Jadi nanti kalau kalian bingung, lebih baik bertanya aja ya. Ya, lanjut. Berikutnya yang nomor 4. Nah, contoh-contoh yang diuraikan sebagai pelengkap disampaikan melalui analisis dan sintesis. Boleh ditulis 4 dan 5-nya. Sudah nomor 4 dan 5 ditulis? Jadi contoh-contoh yang nomor 4, contoh-contoh diuraikan sebagai pelengkap. Disampaikan melalui analisis dan sintesis. Analisis berarti dianalisa, dicari data faktanya.
Nah, misalnya ini contohnya air untuk ikan, air tawar biasanya makin lama makin keruh. Oleh karena itu harus diganti minimal seminggu sekali. Saat mengganti air, ikan harus dipindahkan terlebih dahulu ke dalam ember yang berisi air bersih. Akuarium juga dapat diletakkan di ruang tamu karena hal ini dapat memberikan nilai tambah, yaitu membuat asri suasana dan juga memberikan kesegaran bagi orang yang melihatnya. Kesegaran oleh pemandangan di akuarium dapat membuat orang yang stres menjadi bugar dan bersemangat kembali. Jadi dicari dulu data-data dan fakta-faktanya, baru disampaikan di sini sebagai pelengkap. Disampaikanlah analisis-analisisnya dan sintesisnya. Kalau sintesis itu adalah paduan atau campuran berbagai pengertian sehingga menjadi suatu yang selaras. Jadi itu yang namanya sintesis, berbagai pengertian dikumpulkan di sini. Jadi di dalam teks itu ada analisisnya, ada sintesisnya. Kemudian yang kelima, paragraf diakhiri dengan penegasan ulang pendapat. Ingat tadi bukan ajakan atau permintaan dukungan, hanya penegasan ulang. Jadi ada kata-kata nih, misalnya, tak heranlah banyak orang yang mempunyai hobi memelihara ikan, baik ikan air tawar maupun ikan air laut. Jadi kata-kata ini untuk mendukung pendapat yang di atas tadi. Jadi dia menegaskan kembali apa yang sudah disampaikannya sebelumnya, bukan mengajak atau permintaan. Jadi tidak menyuruh orang untuk melihara ikan juga, tapi dia hanya mendukung teks yang di atas. Jadi menegaskan kembali. Paham ya? Jadi bagian akhirnya simpulannya itu untuk menegaskan apa yang sudah disampaikan di atasnya, bukan mengajak. Kalau teks yang lain misalnya kata Ibu tadi persuasi atau kayak iklan itu, dia bagian akhirnya mengajak. Ayo beli produk ini misalnya, gunakan ini. Nah, itu dia mengajak langsung, kalau ini enggak. Bagian akhirnya. Paham ya? Kemudian selanjutnya kita masuk ke kaidah teks eksposisi. Kaidah kebahasaannya ya. Kaidah teks eksposisi. Yang pertama, ini boleh bagian-bagian utamanya aja yang ditulis. 1. Menggunakan nomina dan pronomina. Ada yang tahu nomina apa, pronomina apa? Nomina merupakan kata benda dasar seperti gambar, meja, rumah. Ya. Kemudian? Serta nomina turunan seperti pembelian, permainan, kekebalan, dan lain sebagainya. Ya, kalau pronomina merupakan kata yang dipakai untuk mengacu pada nomina lain. Misalnya gini, nih kalian ini kan manusia nih, manusia, orang, ada namanya masing-masing, ada sebutan namanya atau, nah itu yang disebut dengan nomina. Atau kalau nama benda, meja, itu nominanya si meja itu nama bendanya. Misalnya Lia Ramadhani, itu nominanya si Lia Ramadhani. Kerudung, kacamata, kursi, itu nomina. Sementara kalau pronomina biasa kita sebut dengan kata ganti. Jadi kalau misalnya kalau pronomina untuk orang, dia, mereka, kita, kami, itu termasuk ke dalam pronomina. Kalau nominanya ini misalnya Ibu Mulia, itu nominanya. Tapi ketika Ibu berkata saya, itu pronomina. Padahal saya yang dimaksud ini ya Ibu Mulia juga, tapi kata gantinya saya. Misalnya Febri, itu nominanya. Ketika Ibu panggil kamu, Febri kamunya itu juga pronomina untuk si Febri. Kita misalnya, berarti kalau Ibu bilang Lia, Esti, Nur Habibah, Nida, Siti, kebanyakan sekali Ibu menyebutnya. Digunakanlah kata kita, itu pronomina, kata ganti orang banyak. Misalnya mereka, berarti Ibu nih nggak ada di situ tuh. Mereka, ya untuk orang banyak
yang di luar si pembicara, berarti mereka. Tapi kalau kita atau kami, itu ibu ada di dalam situ. Jadi itu disebut dengan kata ganti. Kalau meja ya jelas itu meja, kelihatan bendanya, itu yang disebut dengan nomina, namanya si meja itu langsung. Tapi kalau ibu misalnya melihat meja, itu apa? Ibu tunjuk itu apa misalnya? Si itu menerangkan si meja tadi sebenarnya, pronomina dia. Paham ya? Menggunakan nomina dan pronomina. Jadi nomina tadi kata dasarnya seperti gambar, meja, rumah, atau nomina turunan. Nomina turunan tuh pembelian dari kata dasarnya beli, digunakan imbuhan. Jadi dia itu maksudnya ada perubahan, tapi tetap menerangkan suatu benda. Jadi nomina turunan sebutnya. Kalau kayak permainan, kata dasarnya main. Ketebalan, kata dasarnya tebal, dan lain sebagainya. Jadi pronomina, lagi kalau pronomina merupakan kata yang dipakai untuk mengacu pada nomina lain. Jadi untuk menggantikan kata benda yang sebenarnya. Jadi itu disebut dengan pronomina. Pronomina ada dua di sini, yaitu pronomina persona, kata ganti orang. Kalau pronomina persona. Kalau yang kedua pronomina penunjuk. Jadi untuk menerangkan hal yang ditunjuk, misalnya ini, itu, sini, situ. Kemudian ada lagi namanya pronomina penanya. Apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, kapan. Nah, itu disebut dengan pronomina penanya. Paham ya? Jadi kata ganti yang untuk menggantikan sebenarnya ada namanya, tapi untuk digantikan si oleh pronomina ini. Kemudian yang kedua, menggunakan kata-kata leksikal verba atau kata kerja. Verba itu kata kerja. Jadi leksikal-leksikalnya ada yang verba, ada adjektiva, dan ada adverbia. Lia Sayuni, apa adjektiva kira-kira? Tuh ada tulisannya situ. Baca aja. Adjektiva, kelihatan nggak? Enggak, Bu. Ini HP-ku pecah, enggak kelihatan. Walah. Coba Nur Habibah baca, Nur Habibah adjektiva. Ada di layar. Adjektiva berupa kata sandi seperti cantik, tampan, susah. Itu, Bu. Iya. Enggak kelihatan berarti. Adjektiva itu kata sifat. Oh. Kata sifat bukan berarti sifat atau perbuatan ya. Ini kata sifat. Misalnya kalau manusia sifatnya pemarah. Nah, kalau ini untuk menerangkan sesuatu, kata sifat misalnya cantik, tampan, susah, misalnya seperti itu. Itu adalah adjektiva atau kata sifat, dikenal dengan istilah kata sifat. Kemudian adverbia berupa kata keterangan. Misalnya berat dilengkapi adverbia sangat menjadi sangat berat. Nah, kata sangatnya ini adalah jenis adverbia untuk menerangkan. Jadi kata berat yang berat banget, jadi diungkapkan dengan kata sangat. Kemudiannya misalnya kata dengan, kata karena. Mereka itu adalah jenis kata adverbia atau kata keterangan. Jadi kalau adjektiva tadi kata sifat, kalau adverbia adalah keterangan yang menerangkan sesuatu kata yang disertainya lagi, itu disebut dengan adverbia. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Kalau dia hanya bilang sangat apa kan nggak ada maknanya. Tapi ketika dia melengkapi kata yang lain, menerangkan kata yang lain, kata berat saja dilengkapi dengan kata sangat berat sudah beda tuh artinya. Ya kan? Kata kecil dilengkapi dengan sangat kecil. Nah, sudah beda lagi. Jadi kata sangat ini termasuk ke dalam kata jenis kata keterangan atau adverbia, menerangkan kata yang disertainya. Kemudian di nomor 3 menggunakan konjungsi. Konjungsi atau kata hubung.
Jadi dia menggunakan konjungsi misalnya lalu, sehingga, sambil, ketika, dan akhirnya. Jadi menggunakan kata hubung yang bisa menghubungkan kata dengan kata yang lain atau kalimat dengan kalimat yang lain. Itu adalah kata hubung atau konjungsi. Kemudian yang keempat, menyajikan argumentasi urut, lemah, kuat, mudah, rumit, atau sebaiknya. Jadi argumentasi urut itu perbandingan urutan-urutan dari lemah sampai ke kuat, dari mudah sampai ke rumit atau sebaliknya. Jadi ada urutan-urutannya. Kemudian yang kelima, menyatakan sikap penulis. Dia setuju atau tidak setuju dengan argumentasi-argumentasi yang disampaikan di dalam teks eksposisi. Silakan boleh ditulis sambil. Lanjut ya. Sekalian aja Ibu jelaskan. Ini yang berikutnya. Nah, ini ada teks. Sebagai tahap awal dalam memahami kaidah eksposisi, marilah kita cermati contoh paragraf eksposisi sederhana berikut. Silakan Febri bacakan, Pep. Teksnya aja, Pep. Bentar. Sebagai pemerintah. Dari pemerintah, Kak, Bu? Iya, betul. Sampai LSM. LSM. Pemerintah akan memberikan bantuan pembangunan rumah atau bangunan kepada para korban gempa. Bantuan pembangunan rumah atau bangunan tersebut disesuaikan dengan tingkat kerusakannya. Warga yang rumahnya rusak ringan mendapat bantuan sekitar 10 juta rupiah. Warga dengan rumah yang rusak sedang mendapat bantuan sekitar 20 juta rupiah. Warga yang rumahnya rusak berat mendapat bantuan sekitar 30 juta rupiah. Calon penerima bantuan tersebut ditentukan oleh aparat desa setempat dengan pengawasan dari pihak LSM. Ya. Nah, jadi dari teks tersebut, pemerintah akan memberikan bantuan pembangunan rumah atau bangunan kepada para korban gempa. Kira-kira dari teks tersebut, nominanya ada nggak? Ada. Apa? Siapa Esti nominanya? Para korban, Bu. Para korban. Terus lagi, ada lagi nggak nomina di situ? Rumah, Bu. Rumah. Lagi. Warga, Bu. Warga. Terus. Bantuan, ya itu nomina turunan ya, boleh. Lanjut. Desa. Banyak sekali. Pemerintah juga itu nomina. Di sini kalau katanya bantuan pemerintah menggunakan kata pronomina, menunjukkan sebuah bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Itu banyak sekali ya nomina kata Bunda. Kemudian menunjukkan yang kedua verba atau kata kerja. Apa kira-kira ada kata kerja nggak di situ? Ada, Bu, memberikan. Memberikan. Itu termasuk ke dalam kata kerja. Kemudian kata sifat.
atau adjektiva tadi? Rusak, Bu. Rusak. Bantuan. Kemudian adverbia. Keterangan. Tadi ada dibaca Febri, banyak sekali di situ. Jadi itu ada kata ringan yang menerangkan keterangan rusak, rusak ringan. Kalau hanya ringan biasa beda ya. Kalau rusak ringan, ringannya itu menerangkan tentang si rusak ini. Rusak berat, dia juga menerangkan tentang si rusak ini. Kalau ada sebenarnya kalau ada kata sangat rusak, kata sangatnya itu yang menerangkan si rusak. Kemudian di situ ada enggak yang namanya argumentasi urut? Misalnya dari lemah ke kuat atau dari mudah ke rumit, ada enggak urutan-urutannya? Dari ringan ke berat. Ada? Contohnya di mana? Rusak ringan ke rusak berat. Iya, dia mengurutkan dari jenis kerusakannya tadi ya, dari rusak ringan, sedang, sampai rusak berat. Nah, itu yang termasuk ke dalam urut, paham ya? Jadi itu tadi yang termasuk ke dalam argumentasi urut. Kalau misalnya ada istilah mudah dan rumit mungkin bisa. Itu ada juga itu argumentasi dari besar ke kecil, dari jumlah mata uang yang diberikan. Ya kan? Dari 10 juta, 20 juta sampai 30 juta. Jadi itu dari yang misalnya rendah ke tinggi. Kalau dari ringan ke berat tadi dari jenis kerusakannya diurutkan juga. Nah, kemudian kalau sikap penulis setuju atau tidak setuju, ada nggak di situ? Itu di paragraf kalimat paling akhir, calon penerima bantuan tersebut ditentukan oleh aparat desa setempat dengan pengawasan dari pihak LSM. Itu bentuk setuju atau tidak setuju oleh penulis kira-kira? Kalimat terakhir. Itu adalah bentuk setuju dari si penulis. Jadi kalau misalnya dia tidak setuju juga bisa. Kalau dia setuju juga bisa. Di sini dia setuju kalau calon penerima bantuan tersebut ditentukan oleh aparat desa setempat dengan pengawasan dari pihak LSM. Itu adalah bentuk kesetujuan si penulis. Lanjut ya. Nah, sekarang pembuatan analisis membutuhkan kriteria yang jelas. Analisis sebuah teks yang didasarkan pada struktur dan kaidah kebahasaan merupakan contoh analisis teks yang dilakukan secara efektif. Selain itu, analisis juga dapat dilakukan dengan kriteria berikut nih cara menganalisisnya. Pertama, adanya kesesuaian topik. Jadi jangan judulnya apa, topiknya apa, isinya beda. Yang dibahas apa dengan judul yang diterangkan berbeda. Jadi harus adanya kesesuaian topik, meliputi keterkaitan antara gagasan pokok dan gagasan penjelas antar paragraf. Jangan di kalimat utama menjelaskan tentang buah, yang dijelaskan di bawahnya tentang ikan misalnya, itu nggak boleh. Jadi harus ada kesesuaian. Kemudian yang kedua, struktur teks meliputi organisasi penulisan pernyataan, argumen-argumen, dan penegasan ulang. Jadi tadi disampaikanlah tentang pernyataan-pernyataan, kemudian diberikan argumen-argumen yang mendukung tadi, kan sudah dijelaskan Ibu tadi yang ada 3, dan adanya penegasan ulang. Kemudian yang ketiga, diksi atau pilihan katanya meliputi pemilihan kata yang tepat agar penyampaian maksud relevan. Jadi memilih katanya yang sesuai. Kalau misalnya menjelaskan tentang eksposisi untuk anak sekolah,
Gunakanlah bahasa-bahasa yang dipahami oleh anak sekolah, jangan ketinggian bahasanya, diksinya. Kemudian yang keempat, keefektifan kalimat, meliputi kalimat yang logis atau masuk akal, kemudian gunakan bahasa yang baku atau bahasa resmi, kemudian nalar artinya bisa dipikirkan secara logika, jangan menceritakan sesuatu yang di alam gaib atau apa yang tidak bisa dinalar. Kemudian komunikatif, penyampaiannya harus bisa dipahami, kemudian efektif, jangan belibet kata orang itu, isinya harus mengandung kalimat yang logis, baku, nalar, komunikatif, dan efektif. Kemudian yang kelima, mekanik, meliputi kaidah penulisan atau penggunaan ejaan, penggunaan gaya bahasa, dan penataan paragraf. Jadi tadi yang kayak kata Ibu, jangan isinya hanya satu kalimat atau dua kalimat saja. Atau ejaan yang digunakannya harus menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gaya bahasanya juga yang baik. Jadi kaidah penulisannya diperhatikan. Sebelum dilanjut ada pertanyaan? Banyak banget sudah perasaan Ibu ya. Ada pertanyaan nggak? Paham? Paham apa bingung? Lanjut ya. Ibu habiskan sekalian aja untuk bab 2-nya. Oh iya, untuk minggu depan itu yang Ibu sudah sampaikan kemarin akan mengadakan penelitian di kelas kalian. Minta tolong nanti untuk semuanya bisa ikut ya. Jadi 29 siswa ya. Nah, itu langsung Ibu sekalian ngajar pembelajaran bab 3-nya. Kalau seandainya bab 2-nya ini belum selesai, lalu Ibu menyampaikan bab 3, nanti diselesai bab 3, Ibu akan lanjutkan lagi yang ini. Makanya Ibu usahakan selesai hari ini ya. Lanjut, berikutnya. Ibu lewatin aja ini contoh teksnya. Ini kalian bisa lihat di modulnya. Ini ringkasan tadi. Cara untuk menganalisis teks eksposisi menggunakan dua kriteria, yaitu kriteria pertama menggunakan struktur dan kaidah kebahasaan, dan kriteria yang kedua kesesuaian topik, struktur teks, diksi, keefektifan kalimat, dan mekanik. Dan kita masuk ke pembelajaran 2, mengembangkan isi teks eksposisi. Teks eksposisi yang akan dikembangkan baik dalam bentuk sederhana atau paragraf maupun dalam bentuk yang lebih lengkap atau sajian teks memerlukan kriteria atau standar teks yang berkualitas. Menurut Hasan Alwi, paragraf atau teks yang baik sekurang-kurangnya memiliki 5 ciri. Ini 5 cirinya buka, yaitu sebagai berikut. Boleh kalian tulis yang 1, 2, 3-nya aja, pengertian di bawahnya nggak usah, nanti baca di modul aja. Ini untuk memudahkan kalian untuk merangkumnya saja. Sambil Ibu jelaskan, kalian tulis nggak apa-apa ya. Yang pertama, adanya kesatuan terbentuk apabila dalam suatu paragraf dikendalikan oleh satu gagasan utama. Jadi adanya kesatuan itu maksudnya kalimat yang pertama, kalimat yang lainnya itu berkesinambungan, yang dibahas sama. Tidak tiba-tiba yang satu lain yang dibahasnya. Kalau tiba-tiba lain pembahasannya itu tidak ada nilai kesatuan. Jadi di dalam teks itu semuanya gagasan utamanya sama yang dibahas, paham ya? Jadi ada nilai kesatuan namanya. Ibarat kita itu kalau semuanya di dalam ruangan ini kita membahas pelajaran bahasa Indonesia, tidak ada pembahasan yang lain. Kalau tiba-tiba ada yang lain itu nilai kesatuannya sudah hilang. Kemudian yang kedua, kepaduan.
Kepaduan terbentuk apabila dalam satu paragraf saling berkaitan satu sama lain hingga terjalin secara logis dan gramatika. Misalnya kalian paragraf pertamanya menjelaskan tentang semangka. Semangka, kemudian kalimat pertamanya tentang pengertian semangka itu, kemudian kalimat kedua gizi tentang semangka, terus berat semangka dan lain sebagainya. Nah, itu kepaduan. Jadi saling keterkaitan antara satu paragraf dengan paragraf yang lain. Kemudian yang ketiga, ketuntasan. Paragraf dikatakan baik jika telah menyampaikan ide secara tuntas. Ketuntasan ditentukan oleh kesempurnaan ide yang dibahas, bukan oleh jumlah kalimatnya. Jadi bukan panjang-panjangan kalimat, tapi nggak nyambung, percuma. Misalnya ibu kasih tugas, bikin sampai 10 lembar, tapi isinya nggak nyambung. Itu namanya tidak tuntas. Tidak perlu banyak kalimatnya, tidak perlu banyak katanya, tapi sampai yang ingin disampaikan. Istilahnya kalau ini contoh aja, misalnya si Siti Aminah misalnya suka nih sama seseorang di perhotelan misalnya. Jadi pas mau menyampaikan rasa sukanya, teks WA-nya ke orang itu panjang banget dari kata pengantar, pendahuluan, isi dan lain sebagainya. Percuma, orangnya malah bingung apa masuk Siti Aminah nih, kebanyakan basa-basi. Tapi ketika Siti Aminah hanya mengirimkan emoticon love aja, orang itu langsung ngerti. Nah, itu maksud ibu. Jadi tidak perlu berpanjang lebar, tapi nggak nyambung. Jadi mending singkat, padat, tapi jelas yang disampaikan. Paham ya? Kemudian yang keempat, konsistensi sudut pandang. Konsistensi sudut pandang, seorang penulis harus menentukan sudut pandang dalam membahas permasalahan yang diutarakan. Hal ini dipatuhi sampai berakhir permasalahan yang dibahas. Contohnya penggunaan kata kamu, Anda, atau kita harus konsisten sampai kalimat terakhir. Jadi kalau kalian menulis teks menggunakan kata misalnya kami. Misalnya kalian pernah nih membuat makalah. Kan kalian tuh ada tuh misalnya di kata pengantar. Dalam penulisan karya ilmiah ini kami menggunakan metode ini misalnya. Nah, jadi dari awal sampai akhir, kata orang yang kalian gunakan itu harus tetap kami. Jangan tiba-tiba nanti saya, tiba-tiba nanti apa, berubah. Jadi kalau menggunakan kata kami terus. Kalau menggunakan kata kita aja, gitu ya. Jangan berubah-berubah, jadi harus konsisten. Atau misalnya kalau menggunakan kata, di dalam makalahnya menggunakan kata saya terus. Kalau menggunakan kata penulis terus, gitu. Jadi misalnya dalam pembuatan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode ini. Jadi nanti ketika menggunakan lagi itu harus tetap kata penulis. Penulis melakukan penelitian di sini. Jangan tiba-tiba kata saya melakukan penelitian di sini. Padahal awalnya kata penulis. Jadi harus konsisten. Di awal sampai akhir sama kata yang digunakan. Kemudian berikutnya. Bentar ya. Diturunkan. Adanya keruntutan. Keruntutan tuh penyajian kalimatnya harus runtut. Merupakan syarat pembuatan paragraf yang baik. Contohnya dengan menggunakan urutan waktu, tempat, sebab, akibat, atau yang lainnya. Jadi runtut. Urut, jangan kebolak-balik. Lanjut. Nah, pengembangan teks eksposisi dapat dilakukan dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Digolongkan eksposisi lisan apabila pengembangan teks menggunakan tuturan. Digolongkan dalam eksposisi tulisan apabila pengembangan teks eksposisi dilakukan secara tertulis atau dalam bentuk paragraf-paragraf. Jadi ketika kita mendapatkan berita melalui televisi, itu berarti teks eksposisi yang kita terima itu dalam bentuk lisan. Tapi kalau kita membaca berita dari koran, nah itu teks eksposisinya dalam bentuk tertulis. Nah, ini sekarang berdasarkan jenisnya, teks eksposisi dibagi menjadi 9. Yaitu yang tadi sudah ya, eksposisi definisi, proses, klasifikasi, ilustrasi, eksposisi perbandingan, laporan,
repetisi dan eksposisi sebab akibat serta eksposisi analogi. Ini karena ditambah lagi jenisnya. Kalau yang tadi itu secara umum. Jadi ini kalau secara jenisnya. Yang pertama, metode pengembangan adalah sebagai berikut. 1. Metode pembatasan pengertian menjadi eksposisi definisi. Jadi pengertian yang dibatasi itu disebut dengan eksposisi definisi. Tadi sudah Ibu jelaskan. Lanjut yang berikutnya aja yang belum. Nah, ini ada eksposisi yang pengenalan ciri yang nomor 6. Kalau 1 sampai 5 tadi sudah. Metode pengenalan diri itu disebut dengan eksposisi laporan. Jadi kalau hampir mirip dengan kemarin yang bab 1. Teks laporan hasil observasi. Jenis eksposisinya adalah yang kalian buat adalah eksposisi laporan. Kemudian kalau menggunakan metode pengulangan, berarti itu disebut dengan eksposisi repetisi. Kalau di dalamnya menggunakan metode sebab akibat, berarti eksposisinya eksposisi sebab akibat. Kalau kalian menyampaikan dulu apa aja penyebabnya, kemudian akibat yang ditimbulkan, berarti itu jenis eksposisi sebab akibat. Kemudian ke-9, kalau metodenya dia menyamakan satu hal dengan hal yang lain. Misalnya ini hanya contoh ya, bukan teks eksposisi. Misalnya Ibu menyamakan kalian seperti bunga mawar. Nah, itu eksposisinya misalnya adalah disebut dengan eksposisi analogi. Menyamakan sesuatu dengan yang lain itu eksposisi analogi. Jadi setiap proses pengembangan eksposisi dengan metode tertentu menghasilkan teks eksposisi sejenis. Jadi termasuk metode, kalau gimana metode yang kalian pakai, itulah jenis teks eksposisi yang dihasilkan. Jadi kalau kalian caranya sebab dulu kalian sampaikan, baru ada akibatnya. Oh, berarti eksposisi kalian jenisnya adalah eksposisi sebab akibat. Kalau kalian dalam membuat teks eksposisi itu menyamakan sesuatu dengan benda atau dengan istilah-istilah, berarti itu eksposisi analogi. Dianalogikan, disamakan dengan yang benda lain misalnya. Itu teksnya berupa eksposisi analogi. Paham? Kalau 1 sampai 5 tadi sudah ya di secara umum tadi. Lanjut. Ini beberapa contoh, nanti kalian bisa lihat di modul yang sudah Ibu bagikan saja. Banyak sekali contohnya. Nah, pola pengembangan paragraf atau teks ini sebaiknya dilakukan dengan latihan yang berulang-ulang. Jadi wajar aja kalau Bu susah Bu bikinnya, wajar aja karena memang harus dilakukan secara berulang-ulang. Ini masih tahap belajar. Pada tahap awal menyusun atau mengembangkan paragraf mulailah dari pengenalan ide atau gagasan utamanya dulu. Nggak ada orang nulis tuh langsung banyak dulu baru nyari idenya, tapi cari dulu idenya baru ditulis. Ide utama atau gagasan utama dikembangkan lagi dengan menambah gagasan penjelas. Jadi satu gagasan utama dapat dikembangkan ke dalam satu paragraf. Jadi cari dulu yang umumnya dulu, yang ide utamanya dulu baru dikembangkan, didukung dengan gagasan-gagasan penjelasnya. Berdasarkan asumsi ini, jika kamu hendak menyusun teks eksposisi sebanyak 5 paragraf, jadi kamu membutuhkan 5 gagasan utama juga. Jadi setiap paragraf ada satu gagasan utama. Tapi diingat, gagasan satu dengan gagasan yang lain harus nyambung. Jangan terpisah-terpisah. Lanjut. Ini mengkonstruksi teks saja ya, Ibu secara cepat aja jelaskannya. Ada 5 langkah umum yang harus diperhatikan untuk mengkonstruksi sebuah teks eksposisi. Yang pertama, tentukan dulu temanya. Mau temanya tentang apa? Baru tentukan tujuan. Kalian nulis nih tujuannya mau kemana, arahnya. Kemudian setelah sudah tahu tema dan tujuannya, baru kumpulkan bahannya. Kemudian susun kerangkanya dulu, baru mengembangkan kerangka menjadi sebuah karangan. Jadi diaplikasikannya melalui cara-cara sebagai berikut.
1. Tentukan jenis eksposisi yang hendak ditulis. Nah, tadi mau apa jenisnya? Sebab akibatkah? Menyamakankah? Perbandingankah? Atau sebagainya. Kemudian, tentukan temanya, eksposisi yang hendak dikembangkan. Kemudian, buat draftnya, kerangkanya, dibikin secara utuh. Kemudian, kembangkan kerangka dengan menulis bebas. Baru diperbaiki, disunting dengan suntingan sederhana aja, tidak perlu sampai gimana, diperbaikilah yang sudah kerangka yang kalian buat tadi. Kemudian rangkum eksposisi yang sudah dibuat, lalu evaluasi atau dinilai sudah benar nggak struktur kebahasaannya, sudah mengandung yang 3 tadi nggak, ada nggak tesisnya atau pembukaan utamanya dulu, ada nggak argumen yang mendukung, kemudian ada nggak bagian terakhir sebagai bentuk rangkumannya atau gagasan penjelas terakhirnya. Nah, kayak gitu. Jadi, ini adalah 8 secara umum mengaplikasikannya membuat teks eksposisi. Ini ada nanti contoh-contohnya di modul itu. Nah, kalau pembelajaran 3 ini tentang cara membuatnya aja ya. Sudah, sekarang kalian boleh bertanya yang mau bertanya. Nanti kalau untuk tugas bab 2 akan Ibu berikan, tapi kalian bukan membuat teks ya, hanya menganalisis saja. Ibu sajikan teksnya, kalian analisis, misalnya tentang ini, mencari nominanya apa, misalnya seperti itu aja nanti untuk tugas bab 2-nya. Silakan yang mau bertanya sebelum kita selesai. Ada nggak yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Paham kira-kira? Atau pusing? Teks eksposisinya ribet, Bu. Ya, ada pertanyaan nggak? Mudah aja kalau dilihat dari contoh-contohnya. Yang penting strukturnya tadi mengandung 3 itu yang penting. Udah, ada pertanyaan? Ibu, Iya. yang tentukan draft itu maksudnya gimana, Bu? Kalian buat dulu batasan-batasannya di draft. Dibuat batasan-batasannya ini sampai mana seperti itu. Sebelum kalian membuatnya jadi bentuk teks keseluruhan. Jadi buat draft-draftnya dulu. Kan kalau ibaratnya bahasanya kita mau menjelaskan sesuatu, dikotak-kotakin dulu. Istilah Ibu ini dikotak-kotakin, ini yang akan saya bahas ini. Kemudian selanjutnya ini. Nah, itu draft-draftnya namanya. Nanti baru ini kamu jelaskan dengan gagasan-gagasan. Ada lagi? Ada pertanyaan? Nggak ada. Nah, sebelum kita tutup, Ibu mau menyampaikan dulu tadi tentang yang akan Ibu penelitian. Kalian biasanya selain sama Ibu ada, selain produktif ya, ada nggak pembelajarannya virtual di hari apa biasanya? Jadi nanti biar Ibu pinjam harinya itu. Karena dalam 1 minggu itu akan ada dua kali kita meet. Yang pertama, Ibu akan mengenalkan kalian cara penggunaan Quizzes.
Yang kedua, kita pembelajarannya. Nanti pembelajarannya itu Ibu akan menggunakan Quizizz. Walaupun kita lewat Meet ini ya, tetap lewat Meet, tapi Ibu kasih link Quizizz-nya. Jadi nanti agar pas kalian pembelajarannya di hari H-nya itu nggak bingung cara menggunakan Quizizz-nya. Atau kalian sudah ada yang pernah menggunakan Quizizz nggak? Atau ada guru lain yang pernah ngasih lewat Quizizz? Pernah nggak? Belum, Bu. Nah, ya. Untuk itu ada pakai aplikasi gitu ya, Bu? Iya, dia itu Quizizz itu bentuknya seperti games. Jadi ketika kalian mengerjakan soal, itu ada yang namanya games, seperti game. Memang ngerjakan aja, pilih A, B, C, D, E juga. Cuma dia ada durasi waktu, ada peringkatnya nanti. Iya, jadi nanti Ibu akan sistemnya seperti ini. Ada hari yang Ibu akan kenalkan dulu kalian dengan Quizizz itu. Kemudian di hari berikutnya kita pembelajarannya menggunakan Quizizz. Dan model pembelajarannya seperti ini. Awal Ibu akan berikan soal dulu sebelum Ibu kasih materi. Jadi jangan bingung ya. Ibu kasih dulu soal, kalian kerjakan dengan pengetahuan awal kalian, nggak masalah, Bu, kami kan belum tahu, nggak masalah. Jadi tetap dipahami soalnya, dikerjakan dengan benar, hasilnya benar atau salah itu nggak apa-apa. Kerjakan saja. Kemudian setelah itu Ibu kasih materinya, Ibu kasih materi, Ibu jelaskan seperti hari ini tadi, kemudian dilanjut lagi dengan soal lagi. Soalnya akan sama yang Ibu kasih sebelum pembelajaran tadi dengan yang akan Ibu kasih setelah pembelajaran. Jadi Ibu untuk mengukur pengetahuan kalian sebelum Ibu kasih materi dengan sesudah Ibu kasih materi. Jadi nggak usah khawatir, Bu, nilai kami jelek yang pertama. Nggak apa-apa, namanya juga Ibu belum menjelaskan kan. Cuma siapa tahu kalian sudah punya pengetahuan-pengetahuan awal, entah itu dari SMP dulu atau bagaimana. Jadi tapi ketika Ibu ngasih soalnya itu lewat media Quizizz. Paham ya? Jadi takutnya kalian nggak bisa, Bu nggak ngerti nih cara akses Quizizz-nya, makanya nanti kita uji coba dulu. Jadi Ibu tanya, hari apa yang kira-kira kalian bisa kita meet kayak gini lagi untuk penjelasan Quizizz minggu depan itu, insya Allah. Jadi nanti untuk tugas dan ulangan harian pelajaran bab 2 ini mungkin akan mundur ya, di belakang malahan nanti kita dulukan bab 3-nya karena Ibu menggunakan metode penelitian ke kalian itu yang pelajaran bab 3. Kalau teks eksposisi ini kalian akan kesusahan nanti karena ini bentuknya kan sajiannya teksnya lumayan panjang. Jadi kalian bisanya kapan kira-kira? Karena kan kalian juga ada guru lain yang ngajar. Atau kalau kalian tidak keberatan, di luar jam belajar nggak apa-apa. Maksudnya di atas jam 12 nggak apa-apa nggak kira-kira? Kalian jadwalnya dikasih guru paling lama jam 11 ya? Kira-kira kalau di atas jam 12 gimana? Ada yang keberatan nggak? Usahakan semuanya hadir tapi. Karena itu insya Allah kalau memang nggak ada halangan, kepala sekolah ikut hadir di dalamnya. Kalau beliau nggak ada halangan. Kalaupun nggak, Ibu akan memberikan rekaman kegiatannya ke kepala sekolah. Dan nanti pas di kegiatan Ibu itu juga minta tolong, nanti kameranya dibuka semua di hari itu, pakai seragam. Nggak apa-apa kalaupun kita hari apa, tetap aja gunakan aja putih abu-abu, nggak masalah warna seragamnya, yang penting menggunakan baju putih. Kira-kira kalau misalnya hari Senin depan gimana? Bisa nggak kalian? Jadi Senin Ibu ajarkan Quizizz-nya, Selasanya kayak hari ini kita meet-nya, yang keduanya, yang penelitiannya. Hari Senin ada halangan nggak kalian? Kalau kalian nggak bisa pagi, siang lah. Gimana? Kalau saya Semua? Pamitnya, Bu. Apa Lia? Setuju, Jo. Lia bisa? Setuju. Yang lain? Ini 17 orang aja masalahnya. Nah, nanti gini aja deh, Kak, biar nggak ganggu pelajaran kalian yang lain di hari Seninnya itu siang aja ya, habis zuhur. Jam 12 lah.
Oke, Bu. Ya, jadi Ibu kan nanti tolong informasikan ke teman-temannya yang satu kelas, hari Senin jam 12 itu kita melakukan meet untuk pengenalan kuisis. Kalau hari Selasanya kita mulai penelitian, tapi bukan penelitian aja sih sebenarnya, pembelajaran lah. Jadi Ibu sekalian ngajar kalian bab 3, langsung Ibu gunakan itu sebagai laporan penelitian Ibu. Jadi mohon kerjasamanya nanti ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, apa ada yang ditanyakan atau permasalahan di sekolah, ada nggak? Kebingungan kalian? Di luar dari pelajaran bahasa Indonesia, kan Ibu wali kelas kalian juga, jadi nggak usah malu menyampaikan, tidak perlu juga harus lewat chat pribadi, lewat grup juga nggak apa-apa, di grup kita tanyakan apa yang kalian bingung, siapa tahu kebingungan kalian itu juga kebingungan teman kalian, jadi kan Ibu bisa jawab sekalian di situ. Kalau ada permasalahan-permasalahan, pelajaran dengan guru lain gimana? Oke? Nggak ada masalah dengan guru lain? Atau sudah mulai mumet kepalanya? Tugasnya sudah mulai banyak. Oke ya. Nanti Ibu informasikan lagi, nanti di grup kita aja di WA. Untuk sementara, untuk pelajaran 2-nya, nggak Ibu kasih tugas dulu, nantilah akan Ibu informasikan dulu. Jadi untuk pembelajaran 2-nya, untuk materinya sudah selesai, kalian pelajari lagi yang di modulnya kalau misalnya bingung. Nah, demikian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Ashabul Jannah, Ibu minta tolong tetap dapat nama-nama temanmu ini yang hadir hari ini ya, 17 orang ini. 16 ya, 17 sama Ibu. Jadi Ibu tidak memberi link absensi ya hari ini. Jadi absensinya sudah dilihat dari jumlah yang hadir hari ini. Jadi mohon maaf kepada teman-temannya yang nggak ikut, ya mau nggak hadir. Karena Ibu nggak ada ngasih materinya sudah Ibu sampaikan langsung di sini. Nanti rekaman video kegiatan kita ini Ibu masukkan mungkin di YouTube, linknya aja yang Ibu bagikan di Classroom ya. Kalau lupa-lupa, ya apa sih tadi penjelasan Ibu? Silakan Ashabul Jannah, boleh dicatat nama-namanya. Ini ya 16 orang. Atau kalau misalnya mau itu kita screenshot dulu. Kita screenshot ya. Yang lain boleh buka kameranya. Sambil nanti foto screenshotan ini Ibu bagikan di WA kita. Jadi kan ada nama-namanya ini. Jadi nanti boleh Ashabul Jannah tulis di situ aja, dilihat. Frida sama Dina Putri Indah, ada orangnya kah? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Bagi. Iya. Terima kasih yang sudah hadir. Semoga bermanfaat. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu tutup ya.